Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iqbal di sini. Setelah kemarin kita bahas mengenai bagaimana cara untuk memilih sulcata baby yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara kalian untuk merawatnya, tentunya dengan baik dan benar pula gitu menurut saya. Gitu. Karena setiap kiper sulcata biasanya punya treatment yang beda-beda untuk ukurannya. Gitu. Dan video kayak semacam ini beberapa tahun yang lalu kayak saya udah pernah buat ya, cuman di sini saya buat lagi untuk apa ya, semacam update-nya gitu loh, semacam versi terupdate-nya setelah beberapa tahun ini belajar lagi dan lagi gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam topiknya. Ya, kura-kura sulcata ini seperti yang kita tahu dia adalah reptil berdarah dingin dan perlu asupan UVB dari sinar matahari. Jadi tentunya kita harus jemur kura-kura sulcata kita ini setiap hari di pagi hari. Kalau saya sih biasanya kisaran jam 9 sampai jam 10. Biasanya sekitar 15 sampai 20 menitan itu udah cukup, dan 2 sampai 3 hari sekali itu saya rendam setengah badan aja. Fungsinya untuk apa? Itu untuk sebagai stimulus agar kura-kura sulcata kita ini mau pup dan mengeluarkan uretesnya. Entah kenapa ketika sulcata ini direndam, dia pupnya jadi lebih lancar gitu. Jadi itu sebagai stimulus gitu untuk dia bisa pup dengan rutin dan bisa mengeluarkan uretesnya dengan rutin. Karena seperti yang kita tahu, ketika uretes itu nggak keluar dengan maksimal atau nggak lama nggak keluar, ada kemungkinan untuk uretes itu menumpuk di dalam perutnya dan menjadi bladder stone, dan itu nggak baik buat sulcata ya. Oke, itu paling basic. Dan sekarang kita masuk ke settingan kandangnya. Settingan kandang saya kurang lebih seperti ini, simple banget sebenarnya. Saya pakai keranjang kontainer atau apalah ini yang pendek, yang biasanya ya rata-rata reptile keeper pakai ini juga sih. Ini sangat penting. Dan di sini alasnya saya pakai karpet PVC. Di sini banyak lubang-lubangnya gini agar cairan dari kura-kura sulcata ini masuk ke dalam dan kotorannya tersisa di atas, dan tinggal kita pungut aja, kita bersihin setiap harinya. Dan di sini banyak lubang, fungsinya untuk agar apa ya, pijakan sulcatanya ini nyaman dan dia bisa jalan dengan mudah di atas sini gitu, nggak licin tentunya. Dan untuk apa ini, feeding dish saya cuma pakai ini aja, tutup topless gitu yang lebar. Sebenarnya saya feeding dish resin kayak gini punya banyak juga, cuman karena kebetulan sulcata di sini lumayan banyak, ada 7 ekor, jadi kalau di sini biasanya makannya kayak desek-desekan gitu, jadi saya pakai ini aja biar lebih lebar dan efisien juga kok, dan mudah dibersihkan. Saya nggak taruh water dish karena water dish itu biasanya gampang ditumpahin sulcata, dan dia juga lumayan jarang banget minum malahan. Jadi minumnya itu ketika direndam aja gitu. Jadi saya nggak taruh water dish di dalam sini, takut ditumpahin, dan ketika tumpah nanti lembab jadi jamur gitu. Jadi nggak bagus untuk sulcatanya. Terus kita masuk ke settingan lampunya. Di sini saya pakai UVA, UVB terpisah ya. Dulu seingat saya itu saya pakai UVA, UVB yang gabung jadi satu, dan itu yang murah, itu yang harga 30 ribuan. Ternyata itu nggak bagus sih, menurut saya nggak bagus, benar-benar nggak bagus gitu. Jadi saya sekarang pakai yang terpisah kayak gini. Karena apa? Karena UVA, UVB yang biasanya gabung jadi satu itu merek apa ya, lupa. Itu biasanya spektrumnya itu cuma 3,0. Nah, sedangkan buat desert reptile atau reptil gurun itu minimal perlu 10,0. Nah, saya pakainya di sini merek ini. Saya nggak disponsori merek ini, tapi saya pakai ini karena harganya lumayan terjangkau dan bagus juga, awet setelah saya pakai lumayan lama. Ada tulisannya untuk desert UVB ya buat reptil gurun, dan spektrumnya 10,0, jadi minimal spektrumnya 10,0, 10,0 kayak gini. Saya pakai merek ini, dan di sini UVA-nya saya pakai lampu spot seperti ini 25 watt untuk sulcata kecil seperti ini. Dan ini kalau nggak salah berapa ya? Ini saya pakai 13 watt aja. Cuman kalau kalian udah sering jemur setiap hari, nggak pakai UVB ini nggak masalah sih.
Cuman sekarang kan udah bulan November dan hampir setiap hari hujan, jadi saya sedia ini nyala setiap hari. Dan untuk lampunya ini kan rata-rata, bukan rata-rata sih, banyak kiper Torto itu yang pakai di malam hari ya malahan. Cuman saya di sini itu sekarang pakainya di pagi sampai sore hari. Jadi saya pakai lampunya ini mengikuti siklus matahari aja gitu. Jadi pagi itu kan saya jemur, paling selesai jemur tuh 9:30. Jadi di situ saya nyalain lampunya sampai sore, biasanya sampai maghrib. Jadi ngikutin siklus matahari aja. Dan ilmu ini itu saya dapat dari Bearded Dragon ternyata. Dari Bearded Dragon saya kan sekarang juga breeding Bearded Dragon banyak kan di sini. Jadi saya dengan lampunya kurang lebih seperti itu. Jadi ngikutin di alamnya gitu. Nah ternyata kalau kita nyalain lampu di malam hari itu bisa ganggu jam fisiologis dari sulcata ini, bisa ganggu jam tidurnya gitu. Jadi nggak bagus. Jadi saya pakainya pagi sampai sore mengikuti siklus edar matahari begitu. Terus apa lagi ya? Terus paling buat lampu kurang lebih seperti itu aja. Oh iya, nah biasanya kan ada nanya juga nih, Bang, kalau semisal hujan deras gitu, badai gitu, malam hari gitu, apakah kita pakai lampu atau enggak? Kan cuacanya lagi ekstrim dan dingin gitu kan. Kalau saya sekarang nggak pakai lampu kayak gini. Itu kalau malam hari itu ada khusus lampunya. Sebentar saya beli. Nah, kalau untuk malam hari ketika badai dan pokoknya cuaca ekstrim turun drastis, itu saya pakai kayak gini. Ini namanya keramik night lamp. Jadi lampunya ini cuman memancarkan panas aja tanpa cahaya gitu. Jadi tidak mengganggu jam tidur dari si sulcata ini atau Bearded Dragon. Saya juga pakai di Bearded Dragon, sulcata juga, di gecko juga. Gecko perlu ini kalau misalkan cuaca turun drastis. Jadi di sulcata ini dia sebenarnya bisa untuk apa ya, beradaptasi pada penurunan suhu itu sampai 10 derajat. Jadi kalau misalkan siang itu kan ini baskingnya rata-rata di kisaran 35 sampai 36 derajat kan. Jadi maksimal penurunan suhunya itu sampai 25 derajat di malam hari. Nah, ketika saya cek di termometernya udah lebih dari itu, kayak turun sampai 22, saya baru pakai ini gitu. Jadi malam hari pakai ini biar tidak mengganggu jam tidur dari si sulcata gitu. Jadi lampu bercahaya UVB-nya ini tetap mati di malam hari. Jadi hanya dipakai di pagi sampai sore hari. Oke, di settingan kandangnya cukup begitu aja. Jadi sangat simple banget. Keranjang kontainer pendek, karpet PVC ini saya bersihin setiap hari bagian permukaannya. Kalau sampai bawah ini mungkin seminggu sekali. Terus lampu nyala setiap hari di sini. Oke, jadi settingan kandangnya kurang lebih seperti itu aja. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga adalah pakannya. Nah, untuk merawat sulcata ini selain jemur, settingan kandang, lampu, alas, kita juga perlu pakan yang baik untuk sulcata kita agar pertumbuhannya maksimal dan juga sehat gitu. Nutrisinya tercukupi. Di sini saya pakai ini Debug Tortoise Food. Ini pelet khusus korpora darat dan saya udah pakai di sulcata ini lumayan lama. Nah, kebetulan saya di sini udah siapin yang udah siap pakai. Jadi cara pakainya adalah kita rendam terlebih dahulu di dalam air selama 5 sampai 6 menit. Setelah dirasa empuk seperti ini, baru kita kasihkan. Karena kalau keras kasihan sulcatanya nggak bisa makan. Nah, ini coba saya kasih makan langsung ya Debug Tortoise Food-nya. Makan guys. Kayak mereka udah kelaparan. Nah, makan. Nah, mereka udah mulai makan. Jadi selain jemur, settingan kandang yang bagus,
salah satu yang paling penting juga adalah pakannya. Kita harus kasih pakan terbaik untuk sulcata kita agar selalu sehat dan nutrisinya tercukupi gitu. Di sini saya pakai Debak Tortoise Food. Kalau kalian pengen pakai juga, kalian bisa klik link di deskripsi. Di situ ada Tokopedia atau bisa kontak WhatsApp yang ada di bawah. Nah, mereka udah makan. Dan saya rasa paling cukup itu aja. Jadi untuk merawat sulcata itu yang penting asupan UVB-nya harus tercukupi. Entah kalian mau jemur atau dari lampu, itu semua bisa gitu. Karena kalau nggak kena UVB itu penyerapan nutrisi dalam tubuhnya itu kurang kalsium juga, dan biasanya bisa bikin MBD, plasterannya lembek. Nah, terus kebersihan kandang itu juga harus dijaga juga. Kalau saya bersihin setiap hari di bagian permukaannya ini tinggal diambilin aja kotoran-kotorannya setiap hari, dan cuci kontainernya itu seminggu sekali. Terus lampu nyala setiap hari pagi sampai sore hari. Makan di saya 2 kali sehari, jadi pagi sama sore gitu. Dan pakannya selain saya pakai pellet ini juga biasanya pakai sayur-sayuran itu agar mereka tidak bosan, karena sulcata ini biasanya juga bosanan ya guys ya. Gak cuman bosan, biasanya karakter setiap sulcata itu beda-beda, sama sih kayak manusia gitu. Ada yang cuman suka pellet, ada yang cuman suka sayur gitu. Cuman ya kita mix aja lah setiap harinya gitu agar mereka bisa makan dengan enak dan nyaman dan tidak kelaparan. Ya begitu saja. Jadi paling video kali ini cukup itu saja. Kura-kura saya udah makan dengan lahap di Debak Tortoise Food-nya. Oke, udah cukup. Terima kasih buat kalian semua udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.